Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para asatidz, para guru, tokoh masyarakat, pengurus DKM, serta Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah, mengawali kajian motivasi dan inspirasi Islami pada subuh pagi hari ini. Pertama, tentu kita semua merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana atas segala karunia-Nya kesempatan subuh pagi hari ini Allah Ta'ala takdirkan kita semua bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang tentu tidak semua hamba Allah diberi kesempatan seperti kita. Mudah-mudahan saja sholat subuh kita serta ibadah-ibadah kita yang lain senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Sholawat teriring salam, mari Bapak Ibu sekalian kita sama-sama sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam meneruskan perjuangannya. Pagi hari ini kita tidak membedah buku terlebih dahulu, ada pembekalan Ramadan, tarikh Ramadan, karena insya Allah Ta'ala bila Allah panjangkan umur kita, nggak nyampe 2 pekan kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Karena itu tema yang akan kami bawakan pagi hari ini adalah 5 siap meraih kemuliaan Ramadan menuju sukses tanpa batas. Materi ini dirangkum dari 2 buku. Yang pertama, buku Rahasia Sukses Tanpa Batas, Kiat Cerdas Meraih Sukses Dunia dan Akhirat dengan Takwa. Ini buku pertama. Yang kedua, buku saya yang ke-7, yaitu Inspirasi Menghidupkan Ramadan dan Meramadankan Hidup, mengubah menuju sukses tanpa batas. Qadarullah, ada hambatan teknis sedikit sehingga penerbitannya terlambat, yang seharusnya 1 bulan sebelum Ramadan sudah terbit, namun hari ini baru naik cetak, jadi diperkirakan baru pertengahan Ramadan. Karena itu materinya tetap disampaikan walaupun buku yang referensi kedua belum di tangan kita. Baik, sambil mengulang materi yang lalu agar kita lebih siap menghadapi Ramadan, menjadi Ramadan yang spesial. Bisa jadi ini Ramadan terakhir buat kita, jangan disia-siakan. Saya ingin mengawali materi ini dengan materi sebelumnya yang pernah dikupas di buku Rahasia Sukses Tanpa Batas. Karena apa yang saya sampaikan ini akan berkaitan dengan materi-materi berikutnya. Setiap kita pasti merindukan sukses dunia dan akhirat. Karena Rasul Al-Quran mengajarkan kita untuk memohon kepada Allah sukses dunia dan akhirat. Seperti doa yang sering kita lantunkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kita mohon kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga insyaallah ta'ala. Nah, seringkali kita sering ngomong, kita harus sukses, anak kita harus sukses, tim kita harus sukses. Lalu sukses itu apa sih secara bahasa dulu? Kalau ini nggak dipahami dengan baik, rancu. Kita mengejar sesuatu yang kita sendiri belum paham apa yang kita kejar. Karena itu saya ulang lagi, kalau dicari di kamus, sukses itu sama dengan berhasil, sama dengan beruntung, atau
bisa meraih apa yang diingini. Ini namanya sifatnya masih umum, nanti hebatnya Islam, nanti ada yang sifatnya spesifik. Artinya sukses, berhasil, beruntung itu sama. Sukses sama dengan berhasil, sama dengan beruntung, bisa meraih apa yang diingini, sama. Permasalahannya bisa disalahartikan juga kan. Para koruptor juga sukses kalau nggak ketangkep, karena dia bisa meraih apa yang diingini, bisa korupsi dan tidak ditangkap, sukses juga kan. Nah, tapi dalam makna ini nanti kita akan lebih spesifik, tentu dalam konotasi yang positif. Lalu kalau ditanya berhasil dalam bidang apa? Berhasil dalam hal apapun yang dicita-citakan, seperti pendidikan, keuangan, rumah tangga, karir spiritual dan sebagainya. Ya, ini mana dasar. Nah, lebih dalam lagi kalau ditanya kapan orang dikatakan sukses gitu ya. Kapan sih orang dikatakan sukses? Nah, jawabannya di buku ini halaman 3. Pada umumnya orang dikatakan sukses kalau ia bisa menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati. Jadi kalau kita ngomong anak saya ingin sukses, secara tidak langsung yang mengatakan anak saya kalau bisa menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati. Misalkan saja pada umumnya anak-anak sekolah tamat SMA, kuliah, tes, bayar lagi gitu kan. Ada beberapa anak yang tamat SMA langsung dipanggil masuk perguruan tinggi dan dapat beasiswa. Kita akan mengatakan si fulan sukses loh, diajak kuliahnya bayar, dia nggak pakai tes langsung diterima gitu ya. Artinya apa? Lagi mengatakan dia sukses anak itu. Karena apa? Dia bisa menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati. Berapa banyak anak-anak tamat kuliah sibuk cari kesana kemari pekerjaan. Ada beberapa anak belum tamat sudah ditungguin, ayo kerja sama saya gitu ya, ayo masuk di sini gitu. Mereka yang belum kerja udah dilamar untuk bekerja di sebuah perusahaan atau sebuah instansi, tentu dia sukses dalam artian dia bisa menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati. Misalkan, oh imam kita hafal 30 juz mungkin gitu, hebat ya, dia mah sukses. Artinya apa? Dia menikmati yang rata-rata orang tidak nikmati. Orang lain juz 30 aja belum tentu hafal, dia 30 juz misalkan melotok lah kayak baca Fatihah mungkin. Itu menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati. Mengapa dia bisa menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati? Terus apa hubungannya nanti dengan Ramadan? Ini yang kita akan kupas harus dengan pelan. Mereka orang-orang yang sukses, yang bisa menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati, tentu dalam hal kebaikan yang kita maksud sini, karena sebelumnya ia telah melakukan yang rata-rata orang lain tidak lakukan. Jadi mereka bisa menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati. Rumus dasarnya sebelumnya dia melakukan yang rata-rata orang lain tidak lakukan. Sebab kalau mereka melakukan rata-rata, hasilnya apa? Rata-rata. Oke lah, sekarang secara rata-rata kita rata-rata, sayalah umpama juz 30 aja belum tentu hafal. Tapi ada imam kita 30 juz hafal. Dia ketahui dia bisa 30 juz, pasti melakukan yang rata-rata orang tidak lakukan. Di saat orang lain baca WA, dia ngapal Quran. Di saat orang lain main, dia ngapal Quran. Terus saja. Ya, kalau mau tahu yang seperti ini, ke pesantren deh. Perhatikan. Dalam waktu yang sama, seusia anak-anak di pesantren itu, di luar lagi ngapain? Main game, main apa? Di pesantren, Masya Allah. Dia bangun malam, dia puasa Senin Kemis. Dia nggak lepas dari Quran. Di depan kolam, di bawah pohon. Terus saja. Dia sedang melakukan yang rata-rata orang tidak lakukan. Insya Allah kelak tamat, dia akan menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati. Ini rumus dasarnya. Nah, lalu sukses menariknya dalam Islam diajarkan harus tanpa batas. Sukses yang kita raih semua harus tanpa batas. Nah, tanpa batas itu yang saya maksud di buku ini adalah, pertama, ukuran sukses bukan semata-mata materi. Jadi jangan selalu kalau sukses diukur dengan materi. Ada akhwat di daerah Cibubur, dari lahir qadarullah diuji oleh Allah sakit yang nggak bisa jalan, tergeletak aja tempat tidur.
Artinya secara fisik Masya Allah nggak kemana-mana, tapi Masya Allah baru kelihatan muncul dia kehebatannya, nampak sekali bahwa dia di atas rata ketika corona kemarin. Kenapa? Akhwat ini hafal 30 juz mutqin. Masya Allah Ta'ala, ibunya rajin sekali mengundangkan guru ngaji sehingga dia hafal 30 juz. Dan corona itu momentum dia, Allah buka jalan, dia bisa ngajar secara online bahkan sampai ke luar negeri. Banyak sekali santrinya itu sehingga padat jadwalnya, tidur paling 5 jam dia. Di tengah masih ngajar begitu, beliau masih bisa murojaah sehari minimal 5 juz. Masya Allah, sampai tidur Pak. Beratnya di sini. Yang di luar nggak tahu kalau dia tuh dalam kondisi seperti itu. Saya mengatakan sukses sekali dia, walaupun secara fisik, mungkin secara materi. Nah sekarang materi udah jelas ngikut karena komunikasi yang luar biasa dengan jamaah yang di mana-mana itu. Bayangkan Pak, kita yang dengan izin Allah sehat kuat belum tentu bisa seperti itu. Murojaahnya begitu kuat. Allahu Akbar. Itulah. Jadi ukuran sukses bukan semata-mata materi. Bisa jadi ada rumah tangga yang secara rumah pun masih ngontrak. Kayak di Depok, rumahnya ngontrak, tapi warga ada yang mengakui luar biasa. Bapaknya hanya sebagai pekerja kuli bangunan di Bekasi lagi, jadi pulangnya seminggu sekali. Tapi anak-anaknya empatnya hafal Quran. Yang menarik ketika teman-teman pada datang, ibu PKK, pengajian datang ke situ, kaget sekali. Bagaimana anak-anak ini nggak bisa ngapal Quran, nggak tertarik tuh pada main HP, dia seneng ngapal Quran, gitu. Terus nggak pernah ke mall, enggak, tapi alhamdulillah kulkas penuh. Begitu ibu masuk, Masya Allah, dari mana qadarullah Ta'ala, banyak ibu-ibu datang ngaji bawa apa. Artinya dia secara ekonomi tapi bahagia sekali dia. 4 anaknya hafal Quran, rumah tangganya biasa tapi sakinah insya Allah Ta'ala. Berapa banyak di antara kita rumahnya besar tapi terasa sempit karena dadanya yang sempit. Nah itulah yang disebut sukses tanpa batas. Tanpa batas kedua, sukses yang dimaksud dunia akhirat. Sebab kalau kita hanya ngomongin sukses dunia, ya sebentar. Selama-lama dunia berapa sih? Karena itu kita harus berbicara, membangun sukses dunia harus untuk memperbesar jalan sukses ke surga. Kalau kita bisa sukses dengan hartanya, keluarkan hartanya, kelola hartanya untuk masuk surga. Kalau sudah sukses dengan ilmu jangan kita koleksi gelar tapi nggak mengantar kita ke surga, koleksi harta tapi nggak mengantar ke surga. Itu yang dikatakan justru itu yang terbatas. Sukses kita harus dunia dan akhirat. Artinya Pak, sukses di dunia ini harus mengantar jalan, memperbesar jalan ke surga. Yang ketiga, ini kabar baiknya. Siapapun di posisi manapun bisa sukses selama tahu dan mau menggunakan kuncinya. Ini kabar baik yang luar biasa. Jadi karena tanpa batas tidak diukur. Dia mah sukses karena sarjana, dia mah sukses karena tua. Sebenarnya enggak. Yang tua bisa sukses, yang muda bisa sukses, yang bergelar bisa sukses, yang tidak bergelar bisa sukses. Kenapa? Tanpa batas. Siapapun bisa. Selama ada rumusnya, tahu kuncinya sukses. Yang kedua, tahu menggunakannya. Jadi harus pahami dengan baik ketika ngomong tanpa batas, bukan di masjid diajarin begini. Justru di sini harus belajar ini dengan baik. Kita harus bisa meraih sukses tanpa batas. Jadi kesempatan kita terbuka untuk siapapun selama kita tahu kuncinya, dan insya Allah nanti kita akan tahu apa kuncinya, apa hubungan Ramadan seperti itu ya. Kenapa ini diadakan pembekalan? Nah, contoh banyak kalau kisah-kisah dalam kehidupan nyata, misalkan ada di Semarang seorang akhwat, bapaknya itu tukang beca, tanpa merendahkan profesi, tapi dia bisa kuliah di UNES, di Semarang, kemudian lulus S1, bahkan ketika wisuda pun diantar pakai beca, kemudian dapat beasiswa ke London 2 tahun, sambil kuliah di London dia nabung untuk mengumrohkan kedua orang tuanya, pulang kembali ke alma mater ngajar di UNES, setelah itu prestasi muncul lagi, dikirim ke S3 ke London lagi, subhanallah. Saya lihat wawancara terakhir udah nggak kelihatan, mohon maaf, bahwa dia anaknya tukang beca. Luar biasa dia sukses menikmati yang rata-rata orang lain tidak, pasti sebelumnya dia melakukan yang rata-rata orang lain tidak lakukan. Salah satu amalan yang saya salut, dia masih mengajar ngaji di sekitar masyarakat di mana dia tinggal, di kalangan orang-orang yang mohon maaf di bawah rata-rata, tapi dia melakukan yang di atas rata-rata. Di Sumatera ada seorang gubernur yang sekarang udah mantan, luar biasa sekali. Di samping dia gubernur, dia hafal Quran, istrinya hafal Quran, putra-putrinya 10 semuanya hafal Quran,
ada yang kuliah di Amerika, di Jerman, di IPB, ITB. Dia masih dakwah, masih menulis buku. Masya Allah. Dan terakhir istrinya punya bisnis kuliner, restoran, ada juga supermarket. Saya melihat itu perkembangan betul ini. Artinya dia betul-betul luar biasa. Yang jadi gubernur sedikit, yang hafal Quran sedikit. Dia punya hafal Quran, jadi gubernur dan sebagainya. Ini contoh-contoh banyak sekali. Atau yang anak-anak, misalkan di Kudus ada seorang anak yang umurnya baru 10 tahun tapi udah hafal 30 juz, hafal Bulughul Maram, hafal kitab Alfiyah, hafal kitab Durratun Nasir. 10 tahun. Susah dibayangkan memang. Tapi inilah ketika ditanya, "Nak, hebat sekali kamu ya." "Ya nak, masih kecil sudah pintar." "Enggak, yang hebat umiku. Dia membangunkan saya jam 3 pagi, ngajak tahajud bersama, lalu kita ngaji bersama." Masya Allah. Berapa banyak yang kita berani membangunkan anak-anak kita jam 3 pagi. Wong kita sendiri belum tentu bangun. Artinya mereka yang sekarang sukses betul-betul telah melakukan yang rata-rata orang lain tidak lakukan, sehingga dia pantas menikmati yang rata-rata orang tidak nikmati. Misalkan di buku saya ambil juga yang sifatnya umum. Ada seorang namanya Pak Jalani, semoga merahmati di Banten. Punten kakinya yang sampai lutut, tetapi luar biasa ketika dia mencoba ngelamar kerja ke sana kemarin nggak diterima. Justru dia muncul kreativitas. Kalau gitu saya punya usaha sendiri dah. Ada membangun pabrik sendal, dan akhirnya Pak seringkali kita nawarin ke toko-toko, ditolak, dikira mau minta-minta, padahal dia ownernya. Sekarang dia mengatakan, "Pak, saya berbangga, saya tidak bisa bekerja ngelamar di tempat lain, tapi saya bisa membuka lapangan kerja untuk banyak orang." Masya Allah. Dia sukses. Kenapa? Bisa menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati. Apa rumusnya tadi? Mau melakukan yang rata-rata orang lain tidak lakukan. Kenapa? Kalau rata-rata nasibnya celaka, Pak. Bapak lihat Quran, surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 116. Allah berfirman, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi kalau ngikutin kebanyakan rata-rata, celaka. Jadi makanya yang masuk surga itu lebih sedikit daripada orang yang masuk neraka. Oke. Nah, kalau lebih detail lagi, ilustrasinya seperti apa orang yang sukses? Mereka bisa menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati, dari urusan dunia sampai akhirat. Saya misalkan saja, karena kita orang muslim ingin dong ibadah kita diterima, seperti doa yang sering kita lakukan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya kita ingin amal kita diterima, dan tentu sukses berarti gampang, amalnya diterima. Percuma hartanya banyak amal nggak terima, ibadah banyak diterima. Yang kedua, tentu kita ingin ilmunya banyak dan bermanfaat. Tentu kita ingin rezekinya mengalir deras tanpa disangka-sangka. Tentu kita ingin setiap problem kita selalu ada jalan keluar. Tentu kita ingin hidup kita selalu diberkahi. Tentu kita ingin dosa-dosa kita yang menumpuk dari kecil sampai tua sekarang diampuni oleh Allah Ta'ala. Waktu yang sebentar amalan kita dilipat gandakan pahala. Dan ujungnya tentu semua kita merindukan mati masuk surga. Kabar baiknya, apa yang disampaikan di depan ini nanti akan kita jawab satu persatu. Kita bisa meraihnya selama tahu kuncinya dan mengamalkannya. Ini ilustrasi. Jadi, aduh enak banget ya dia, kenapa? Ilmunya banyak. Oke, sukses. Enak ya dia, selalu ada jalan keluar deh walaupun ada masalah. Enak ya dia, misalkan Masya Allah Ta'ala itu hidupnya diberkahi dan sebagainya. Ini yang dirindukan manusia. Gambaran orang yang sukses menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati. Nah, puncak sukses di atas sukses segalanya masuk surga. Nah, tes secara ilmiah. Kalau tadi dikatakan orang dikatakan sukses kalau dia bisa menikmati yang rata-rata orang tidak nikmati. Mengapa? Dia sebelumnya melakukan yang rata-rata orang lain tidak lakukan. Nah, kalau kita lihat di beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah, orang yang masuk surga lebih sedikit dibanding masuk neraka. Sedikit orang itulah yang disebut sukses. Dia menikmati yang rata-rata orang tidak nikmati. Dari sedikit orang yang masuk surga dibagi menjadi 3. Ada yang masuk surga tapi direbus dulu di neraka. Habis dosanya baru pindah ke surga.
Maka di surga dikatakan ada penduduk surga yang digelari jahanamiyun. Penduduk surga alumni neraka jahanam. Wajahnya hitam digambarkan tapi bersinar. Tapi udah sukses dia masuk surga. Sedikit, lebih sedikit lagi. Orang yang masuk surga tanpa hisab, langsung jalan tol masuk surga, nggak ada hisab. Lebih sedikit lagi. Di atas itu lagi ada yang sangat sukses. Siapa mereka? Mereka yang orangnya masih hidup, kabar surga, masuk surga udah sampai. Misalkan kalau berkaitan dengan Isra Mi'raj kemarin, Bilal, ketika Rasul pulang dari Mi'raj, menyampaikan kepada Bilal, wahai Bilal, saya mendengar terompahmu ada di surga. Menggambarkan Bilal pasti masuk surga. Lalu Rasul bertanya, amalan apa ya Bilal yang kau lakukan sehingga sekarang terompahmu pun sudah di surga? Bilal kemudian, mungkin ini ya Rasulullah, saya tidak punya amalan yang istimewa, merendah tentunya, tapi saya selalu jaga wudu, habis wudu saya selalu sholat sunnah wudu. Coba tes di sini, berapa banyak yang kita rajin sholat sunnah wudu? Bilal setiap selesai wudu selalu sholat sunnah wudu 2 rakaat. Artinya apa? Bilal tadi mendapat kabar masuk surga di saat Bilal masih hidup. Bilal jelas menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati. Kebanyakan orang termasuk kita nggak tahu surga apa neraka, kecuali kita memohon terus menerus. Bilal udah dijamin. Nah, kalau dari rumus tadi, kalau Bilal menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati, berarti Bilal melakukan yang rata-rata orang lain tidak lakukan. Terbukti kan? Bilal melakukan di saat orang lain banyak melakukan, dia melakukan. Habis wudu sholat, habis wudu sholat. Ini rumusnya sudah benar. Nah, apa dasarnya? Di Quran surat Al-Imran ayat 185, saya potong aja yang kaitan dengan materi ini. Faman zuhziya 'anin nari wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Oke, beruntung sama dengan apa tadi? Sukses, sama dengan berhasil. Boleh diterjemahkan dengan bahasa motivasi yang kita kupas. Kalau beruntung bisa dikasih dengan kalimat sukses. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga, maka sungguh dia telah sukses. Itu maksudnya. Jadi penggunanya akan banyak nanti. Oke, bedanya kalau Islam jelas falah sukses dalam hal baik. Makanya panggilan sholat panggilan untuk sukses. Hayya 'alal falah. Siapa mau sukses? Kalau beruntung di dunia, sukses di dunia bisa juga yang lain. Misalkan tadi orang yang korupsi, oh dia sukses, dia beruntung nggak ketangkep. Copet ngambil barang orang, dikejar nggak ketangkap, dia bilang apa? Beruntung saya tidak ketangkap. Nah, Islam faz. Cuma kita nggak usah menerjemahkan itu, tapi kita tahu yang dimaksud kita sukses faz. Makanya kalau gitu, puncak sukses adalah barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga, maka siapakah orang yang paling sukses? Ya tentu Rasul, para sahabatnya, orang-orang yang mengikuti jejak Rasul. Ini yang penting bagi kita. Jadi seakan-akan kalau ngomong sukses, gambar parameternya orang luar, orang barat. Rasul jelas dia menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati. Nabi-nabi yang lain diminta syafaatnya dia hari kiamat nggak bisa. Semuanya kepada siapa? Rasul. Luar biasa. Ini ya. Jadi kita sebagai umatnya bersyukur, tinggal kita ngikuti. Baik. Pertanyaannya adalah apa rahasianya atau kuncinya untuk bisa meraih sukses tanpa batas? Kuncinya satu, takwa kepada Allah Ta'ala. Mana ayatnya? Surat Al-Imran ayat 200. Yang terakhir, paling ujung, ayat paling ujung. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu
beruntung. Beruntung sama dengan apa? Sukses. Kalau gitu boleh nggak diterjemahkan oleh bahasa kita? Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu sukses. Oke? Maksud saya makna secara harfiah tadi dipahami agar memahami Qurannya lebih mudah. Oke. Kuncinya takwa. Siapa yang ngasih tahu bahwa agar beruntung kuncinya takwa? Allah. Yang ngasih rezeki kita siapa? Allah. Yang ngasih jalan sukses kita? Allah. Sekarang pembuktian. Lalu Allah menyampaikan apa? Kalau kita mengambil kuncinya itu, bahwa kuncinya adalah takwa, maka apa yang diberikan Allah dan apa hubungannya dengan Ramadan? Nah, lihat. Apa hubungannya dengan puasa Ramadan? Puasa Ramadan dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sedangkan takwa adalah kunci sukses. Berarti apa? Kita menjalankan Ramadan untuk bisa mengambil apa? Kunci sukses. Mana bukti bahwa dengan takwa kita akan bisa menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati? Apa bisa lihat ke depan? Balasan bertakwa banyak, 20 lebih di buku ini ada. Di buku yang ke-7 juga ada. Saya akan sebutkan pada pagi hari ini. Saya hanya menyebutkan surat dan ayatnya saja, tidak sampai semua dibacakan bunyi ayatnya karena waktu, biar sampai kepada pembekalan 5 siap tadi. Orang yang bertakwa akan menikmati yang rata-rata orang lain tidak menikmati. Betapa tidak? Orang bertakwa akan diterima amal ibadahnya. Syarat diterima amal ibadah takwa. Al-Maidah ayat 27. Orang yang bertakwa akan diberi ilmu yang luar biasa. Al-Baqarah 282 yang akhir. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kepada kamu, maka Allah bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajari kamu ilmu. Di buku ini sudah disampaikan 90% penemuan-penemuan di dunia ini Muslim yang menemukan. Sampai yang kalau sekarang saya bangga menggunakan laptop, Bapak Ibu sekalian pakai HP, itu siapa yang menemukan program-program sehingga program-program komputer ada? Itu Muslim, Muhammad Al-Khwarizmi. Bill Gates memang mengatakan kita mestinya berterima kasih kepada Al-Khwarizmi. Kalau nggak ditemukan matematika, tidak ditemukan angka 0, angka 1, nggak pernah ada komputer, program komputer. Belum lagi ilmu kedokteran, ilmu ortopedi, ilmu lain-lain lah pokoknya. Banyak, saya nggak mungkin membahas hari ini. Yang ketiga, orang bertakwa akan selalu dikasih jalan keluar. Dan yang keempatnya, selalu diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah akan senantiasa dikasih jalan keluar setiap problem dan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jelas Allah yang menyampaikan. Ada fasilitas yang kita akan dapat bila bertakwa. Pertama, ada jalan keluar. Problem, setiap orang punya problem, tapi nggak penting tuh problem. Yang penting bagi kita, setiap problem selalu ada jalan keluar. Karena sunatullahnya memang harus menghadapi masalah ujian. Yang kita sibukkan bagaimana ujian kita selalu dapat jalan keluar. Cari rumusnya dong. Takwa. Kita banyak kebutuhan, tapi bagaimana setelah ada kebutuhan Allah berikan kepada kita rezeki. Allah menyiapkan. Orang bertakwa dikasih rezeki tidak disangka. Kalau disangka mah biasa, kita kerja gajinya berapa, kita bisnis rata-rata berapa. Alokasi yang tidak disangka-sangka. Sayangnya karena kita kurang memahami kontek-kontek rahasia sukses dalam Al-Quran, kita lebih sibuk dengan yang kelihatan. Sayang sekali gitu. Oke. Yang berikutnya, orang bertakwa dimudahkan segala urusannya. Surat At-Tolaq ayat 4. Wa may yattaqillah yaj'al min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, mudahkan segala urusannya. Urus rumah tangga, ngurus sekolah, ngurus apa lagi? Karir, mudah. Urusan ibadah kita, mudah. Berikutnya, orang bertakwa diberkahkan hidupnya. Al-A'raf 96.
Orang bertakwa dihapus dosa, dilipat gandakan pahala. Kita mungkin menyesal hidup kita lama, baru sadar setelah sudah tua. Bagusin takwanya, insya Allah dengan takwa dihapus dosa-dosa kita. Kita juga ingin ada percepatan, sisa waktu yang ada bagaimana mendulang pahala. Bagusin takwanya, orang bertakwa dikasih pahala tanpa batas. Ya, dikasih pahala, dilipat gandakan pahalanya. Dan puncaknya apa? Setiap kita merindukan surga. Karena kehidupan dunia sebentar. Dan kabar baiknya, orang yang bertakwa tempatnya di mana? Surga. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatun bersegera kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Baik, ini sudah? Nah, kalau sudah, mari kita lihat. Kalau tadi orang bertakwa dengan kunci takwa bisa menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati, betulkah orang-orang yang bertakwa itu melakukan yang rata-rata orang tidak lakukan? Sebagai rumus dasarnya, Quran mengajarin kita. Mari kita lihat di surat yang insyaallah kita sudah hafal, surat Al-Baqarah 1-5 ya, kan kita ada sering. Misalkan dari ayat 2-nya. Dzalikal kitabula raiba fi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yuk kita lihat ayat ini. Dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Bayangin aja, dibukanya Quran nggak ada keraguan. Yang dikatakan Quran pasti benar. Karena apa? Tidak ada keraguan. Yang menulis Quran, yang menyampaikan Quran kepada kita, ya firman Allah berarti kan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menyampaikan kepada kita yang ragu, yang tidak pasti. Kalau begitu, orang-orang yang bertakwa selamat sekali karena pegangannya Quran kalimah, petunjuknya nggak pernah diragukan. Berapa banyak kita salah menaiki tangga sukses, Pak? Dipikir sukses ngikutin buku dia sampai di puncak, ternyata saya salah. Udah sampai lama kita belajarnya. Makanya orang bertakwa Quran petunjuk utamanya, dilihat Quran dulu. Nah lalu ditanya, kalau Quran sebagai petunjuknya, dan ini sedikit kan orang yang mengambil Quran sebagai petunjuknya. Buktinya apa? Kita sekolah S2, S3 selesai, tapi banyak saya masih ngajar, Pak, beberapa orang yang sebenarnya Allah memberi hidayah, gelarnya tinggi, jabatan tinggi, Qurannya belum tamat. Saya udah ngajar berapa tahun, belum bisa membedakan sin, sod, ya, tha, shin, sa semuanya. Dia udah 3 tahun sya semua, ya udahlah, yang penting ngaji. Ya, gelarnya luar biasa. Boro-boro petunjuknya baca aja belum lurus. Ya saya syukur dia diberi hidayah di akhir sampai terakhir minta, bisa nggak Pak sekarang frekuensinya dipercepat, sepekan bisa 3 kali, saya udah bebas nggak kayak dulu sibuk jadi ini jadi itu. Masya Allah Ta'ala, sedikit Pak, kita bersyukur kalau hari kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Dan menarik nanti di Ramadan, orang bertakwa, calon orang-orang bertakwa kita banyak interaksi dengan Quran. Sidang kedua, ini jelas petunjuk orang bertakwa Quran, sedikit yang ambil tuh. Nah, tanya siapa orang bertakwa? Kan tadi Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ditanya siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil. Ini pagi ini saya tekankan untuk diri saya dan Bapak sekalian. Ternyata ciri orang bertakwa adalah mereka yang beriman kepada yang gaib. Ini penting. Saya tanya, yang lawan gaib apa? Nyata, oke. Berarti sesuatu yang gaib, sesuatu yang belum tidak nyata, tidak kelihatan oleh kasat mata. Apa misalkan? Allah, malaikat, surga, neraka, itu udah bisa. Saya tanya, kaitannya dengan takwa tadi yang kita sudah bicara di depan tentang orang-orang bertakwa seperti apa? Misalkan orang bertakwa dikasih rezeki tidak disangka-sangka. Ayo, camkan baik-baik. Namanya rezeki tidak sangka-sangka, sebelum jadi rezeki kepada kita kelihatan tidak? Ini rezeki tidak disangka-sangka, sebelum sampai ke kita kelihatan tidak? Tidak, kita harus mengimani bahwa ada rezeki yang tidak disangka-sangka, tidak kelihatan, masih gaib itu, tapi harus diimani.
Kenapa di antara kita sedikit yang bisa menerima rezeki dari sangka-sangka? Kita selalu menolak. Jadi rezeki digelontorkan sama Allah, ditutup sama kita. Kurang iman kita. Yang penting kerja keras dong, yang kelihatan-kelihatan aja. Nggak salah sih, tapi boleh dong mengimani yang tidak kelihatan yang Allah janjikan. Undang loh dengan cara takwa, sehingga yang tidak disangka-sangka datang kepada kita. Dalam bahasa Inggrisnya, dalam teori motivasi mengatakan unpredictable, unlimited, unpredictable. Ini yang menarik. Contoh lagi, orang bertakwa selalu dikasih jalan keluar setiap problem. Saya tanya, ketika kita punya masalah, yang dirugikan kan solusi, jalan keluar. Ketika ada masalah, sebelum jalan keluar sampai kepada kita, nyata apa goib? Goib. Kita mengimani dengan takwa, Allah kasih jalan keluar. Jadi jalan keluar sebelum sampai di kita masih apa? Goib. Sayang kita kurang mengimani, Pak. Jadi bukan Allah yang kurang Rahman Rahim, kitanya sok tahu. Jadi rezeki itu lontar sama kita kayak air buah gitu, dihadang sama kita. Saya nggak percayalah, saya yang kelihatan aja. Ya udah, suka-suka kita. Ciri lain apa? Orang yang mengimani yang gaib pun sedikit. Yang sedikit inilah yang sukses. Dia tenang hatinya. Allah akan kasih rezeki yang tidak sangka-sangka. Yang penting saya sibuk membagusin takwa. Saya tenang, kenapa? Allah akan mesti jalan-jalan keluar. Jadi nggak risau dengan problemnya, nggak risau dengan apa? Rezekinya, enggak. Nah, apa yang membuat rezeki tertahan? Kita tidak percaya dengan Allah. Takut. Jadi secara tidak langsung kita lagi merendahkan Allah. Dari mana dia ngasih saya? Masya Allah. Makanya orang bertakwa, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak takut, tidak sedih, tidak takut masa depannya seperti apa. Sibuk aja dia bagusin takwa. Ini keimanan yang harus ditanam terlebih dahulu, Pak. Berikutnya menegakkan sholat sebagai bentuk komunikasi dengan Allah. Bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit, nih ciri yang bertakwa. Kalau kita sedekah dalam keadaan lapang biasa. Ya, kalau di Surat Al-Imran ayat 134 kan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i. Mereka orang bertakwa yang menyedekahkan hartanya, mereka berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Nah, kalau sedekah lapang biasa, walaupun tidak banyak juga. Apalagi orang yang sedekah dalam keadaan sempit. Orang yang sedekah dalam keadaan sempit berarti dia melakukan yang rata-rata orang tidak lakukan, maka dia pantas menikmati yang rata-rata orang tidak nikmati. Perjalanan spiritual saya, kalau Bapak baca di buku ini, dari amalan-amalan yang lain, tahajud waktu kita jatuh, tidak punya apa-apa, ya biasa aja karena lagi miskin, banyak waktu istighfar, banyak waktu puasa, mampu karena juga hitung-hitung emang hemat. Tapi ketika amalan kamu harus sedekah dalam keadaan lapang dan sempit, tersentak saya. Tapi Kiai saya mengatakan, kalau kamu nyari uang di sini nggak ada. Tapi kalau kamu nyari solusi, ini kuncinya. Kamu harus bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Ya, sejak saat itulah, kemudian dengan izin Allah gerakan saya ngumpulin pemulung, kemudian mereka habis ngaji dengan penghasilan yang ala kadarnya saya dari connect truk tadi dibagi sebagian untuk keluarga, sebagian untuk mereka. Beranjak dari urus pemulung menjadi panti. Panti pindah berapa kali, jadi rumah didik udah makin besar. Di rumah didik berubah menjadi pesantren, dan dengan izin Allah seperti itu perjalanannya. Jadi harus mempraktekkan. Dan di Ramadan kita disuruh sedekah dalam keadaan sempit. Contohnya apa? Kita harus membayar zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu nisabnya sedikit. Asal kita lebih untuk makan malam hari itu, sudah wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nggak harus numpuk harta kita. Ada orang yang sorenya belum wajib bayar zakat fitrah karena masih nggak ada yang dimakan. Malam itu banyak orang ngasih zakat ke dia. Tengah malam yang dimakan dia lebih, dia sudah wajib mengeluarkan zakat fitrah sebelum matahari terbit, sebelum sholat Idul Fitri. Oke, menunjukkan apa? Di Ramadan kita latihan. Oke. Kemudian apa? Pandai menahan marah, mudah memaafkan kesalahan orang. Ini
Di Ramadan diajarkan kalau ngajak berantem aja kita suruh memaafkan. Artinya apa? Orang yang kita disakiti memaafkan sedikit, dialah yang melakukan yang rata-rata orang dilakukan. Sekali lagi, rezeki Allah digelontorkan begitu kencang, ditutup sama kita. Kita pendendam, dengki, hasad. Ini menutup, nggak lapang kita. Allah nyuruh lapangkan biar masuk anugerah Allah, karunia Allah, rezeki Allah. Jadi mulai keluarkan coba penghambat yang menghadang sukses kita nggak bisa berkembang. Ini sebabnya. Maka Ramadan itu harus kita jalani dengan baik. Apalagi contohnya orang bertakwa segera bertobat bila berbuat dosa. Orang sebagai manusia tidak ada yang dosa, tapi bedanya orang-orang yang bertakwa cepat kalau dosa kembali. Di dunia suka berbuat baik, sedikit tidur di waktu malam, dan di sepertiga malam banyak istighfar. Kanu qalilan minal laili ma yahjangun wa bil asharihum yastaghfirun. Orang bertakwa itu sedikit tidur di waktu malam, dan di sepertiga malam di waktu sahur dia banyak istighfar. Itulah kenapa di Ramadan laboratorium kita, ladang kita beramal, karena di Ramadan kita bangun tidak hanya sekedar sahur, tapi sebelum sahur kita banyak istighfar, senantiasa menunaikan sholat tahajud, sabar dalam kesempitan. Itulah kenapa Ramadan kita ada tarawih dan sebagainya. Baik. Nah, Ramadan adalah ladang meraih sukses tanpa batas. Ladangnya. Apa sih ladangnya? Tempat bercocok tanam kita, tempat pelatihan kita. Kenapa ulama mengatakan bulan Ramadan diibaratkan sebagai tanah yang subur, yang siap ditaburi benih-benih kebajikan. Semua orang dipersilakan untuk menabur, kemudian pada waktunya menuai hasil sesuai dengan benih yang ditanamnya. Bagi yang lalai, tanah garapannya hanya akan ditumbuhi rerumputan yang tidak berguna, bahkan merusak. Ramadan tanah yang subur. Tanamnya apa ya? Palanya dilipat gandakan, doanya makbul, tapi hati-hati. Kalau ini seperti tanah dibiarkan, merepotkan, bahkan mencelakakan. Rasul mengatakan, ya, Man adraka syahr Ramadan, barang siapa ketemu bulan Ramadan, walam yufarrahu ba'dahu final. Man adraka syahr Ramadan walam yufarrahu ba'dahu final. Siapa yang ketemu bulan Ramadan lalu keluar dari Ramadan tidak diampuni dosanya, ditempatkan di dasar neraka. Jadi nggak ada pilihan Ramadan sebagai tanah yang subur. Oke. Seperti apa kesuburannya? Rasul mengatakan, atakum Ramadan syahrul mubarak. Waradul ajja wa ja'alikum siyamu tuftahu fi abu sama wa tuhlaku fi abul jahim wa tuhullu fi marudatus syayatin lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr man hurima faruha faqad hurima. Kalau terjemahkan kurang lebih, kesuburan Ramadan telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Masya Allah, full berkah Ramadan itu. Allah memerintahkan berpuasa di dalamnya. Pada bulan itu dibuka pintu-pintu langit, dikunci segala pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. 24 jam kita melangit. Orang berpuasa doanya makbul sampai dengan buka. Malamnya udah kita makbul, hampir 24 jam doa kita begitu melangit. Sama kita nggak ada gunakan suburnya itu. Setan dibelenggu, neraka ditutup, dan apa? Dalam bulan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang terhalang kata Allah, sungguh terhalang dari segala kebaikan. Luar biasa ya kesuburan-kesuburannya. Nah, kalau ditambah kesuburan Ramadan, di samping tadi bulan diberkahi, terdapat Lailatul Qadar, menjadi mutakin sudah tadi, puasa akan memberi syafaat, dosa-dosa diampuni, doa-doa mudah dikabulkan, pahala puasa tidak terbatas, dan lain sebagainya. Saking suburnya Ramadan. Dan mari kita renung sejenak sebelum masuk Ramadan. Apa yang membuat seseorang petani tidak bisa menghasilkan panen maksimal dari usahanya? Apa yang membuat seorang calon pegawai gagal diterima sebagai pegawai? Apa yang membuat seorang calon mahasiswa gagal diterima di kampus favoritnya? Dan apa yang membuat seorang atlet tidak berhasil meraih medali emas? Ada kesamaan nih semua, Pak. Apa samanya? Kurang persiapan. Kurang persiapan. Jadi mereka gagal tadi, kurang persiapan. Mereka tidak dapat menjuari lomba, kurang persiapan. Mereka sudah berulang kali Ramadan dilewati, nggak ngubah hidupnya karena pada waktu Ramadan kurang persiapan. Tentu Ramadan, ya, oke. Nah, karena itu para ulama mengatakan, apalah artinya tanah yang subur kalau petaninya malas. Pernah sering sampaikan kan,
Kalau dari kisah tadi yang saya sampaikan di orang yang rahasia sukses tanpa batas, ada orang yang normal sukses, ada orang yang mohon maaf secara fisik sukses ada orang tua sukses ada, anak kecil sukses ada, bapak-bapak sukses ada, ibu-ibu sukses ada. Satu yang nggak ada, orang malas sukses. Itu yang nggak ada. Orang malas sukses. Ya, baik. Nah, lalu persiapan apa yang harus kita penuhi hari ini? Ya, hanya kurang beberapa pekan. Harusnya pembekalnya paling nggak 2 kali 3 kali agar kita maksimal. Tapi oke lah, anggap saya cukup sekarang. Makanya saya persingkat. 5 siap menggapai kemuliaan Ramadan yang harus siap. Pertama, al-idad al-fikr, siap ilmu. Yang kedua, al-idad ar-ruh, siap hati. Yang ketiga, al-idad al-jasad, siap fisik. Yang keempat, al-idad al-mal, siap harta. Kelima, al-idad al-amal, siap tindakan, siap action. Sedikit, siap ilmu apa yang dipelajari? Ya, minimal mengetahui fadilah puasa tadi sudah. Fikih Ramadan, fikih-fikihnya dipelajari. Mana yang rukun, mana yang sunnah, gitu ya. Mana yang membatalkan, mana yang dibolehkan untuk tidak puasa dan sebagainya. Insya Allah nanti Bapak Ibu ada guru khusus fikihnya minta dikupas ini fikih Ramadan biar lebih gamblang gitu. Tapi ya wajib belajar kita minimal buka secara fikih dasar aja Bapak, ulangi lagi fikihnya. Fadilah biar semangat. Nah, ini sudah tadi bagi. Kemudian al-idad ar-ruh, ini sedikit lah. Siap hati. Sebagai sebuah proses pendidikan, esensi dari puasa adalah pengendalian diri dan selalu merasa diawasi Allah Ta'ala. Pengendalian diri esensinya, bukan menelapar dan haus. Nah, Rasul mengatakan, Pak, laisa syam minal aqli wasyarbi, inama syam minallahi warafas. Rasul SAW bersabda, bukanlah puasa hanya menahan makan dan minum, tetapi sesungguhnya puasa juga menahan dari perbuatan sia-sia dan rafas. Garis bawahi, Pak. Kita yang terpikir selama ini kalau puasa ya udah yang penting nggak makan nggak minum, betul itu. Tapi puasa kita tidak maksimal. Puasa sesungguhnya berani menahan dari perbuatan yang sia-sia, yang rafas. Terlalu banyak nonton, terlalu banyak tidur, sia-sia. Dan jika seorang menghinamu atau berbuat bodoh kepadamu, maka katakanlah aku sedang berpuasa. Misalkan tidak makan, tidak minum, tetapi mempertonton hawa nafsunya, malah tidur berlebihan, seharian tidur. Pakai dalil lagi, tidur kan ibadah kalau puasa gitu. Mungkin ya, kalaupun betul hadis katanya sih lemah. Tapi kalau betul tidur yang kayak apa? Mungkin tidur yang sebentar untuk persiapan sholat malam. Kalau seharian tidur, malas itu, sia-sia. Ya, oke. Di kantor juga tidur dengan alasan sedang berpuasa gitu kan. Oh, ini kan puasa pertama gitu ya, oke lah. Berpuasa tapi berlaku sibuk, terlalu sibuk. HP terus, bikin status terus, hati-hati. Ya. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ya, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan malah mengamalkannya, Allah tidak butuh dari rasa lapar dan hausnya. Hadis Bukhari, apabila salah seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah mengumpat, jangan pula membentak-bentak. Masya Allah. Jadi betul-betul puasa. Di program dari sekarang kita puasa utuh, bukan sekedar nahan lapar dan haus. Oke, ini persiapan hati, persiapan fisik. Nah, fisik ini harus kuat, Pak. Rasul mengatakan, Pak, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah jauh daripada mukmin yang lemah. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah. Sungguh-sungguh dong, mau puasa tahu besok puasa, tetap aktivitas tapi nggak makan. Ya sekarang yang ada keluhan lambung, datang ke dokter. Ke bias terapinya kemana? Ya, nanti di Ramadan banyak sholat. Digambarkan Rasul kalau sholatnya itu sholatnya Rasul sampai kakinya bengkak. Saya ulang lagi, Rasul sholat sampai kakinya bengkak. Kita belum sholat kakinya sudah bengkak. Nah, ini harus diobati berarti kan sebelum masuk Ramadan. Ya nggak biasa olahraga sekarang Pak. Biar Ramadan tuh nggak lemas gitu, kayak pengantin baru jalannya pelan-pelan. Seset tetap gitu kan. Nih saya gambaran Pak. Zaman Rasul keadaan puasa tetap perang Pak. Bahkan kemenangan besar banyak diraih di Ramadan.
Kemenangan perang Badar tahun kedua Hijriah bulan Ramadan. Kemenangan menguasai kota Mekah 8 Hijriah bulan Ramadan. Kemenangan di Spanyol 91 Hijriah bulan Ramadan. Kemenangan menghadapi perang salib tahun 584 Hijriah bulan Ramadan. Kemenangan melawan Tartar tahun 658 Hijriah bulan Ramadan. Indonesia merdeka bulan Ramadan. Kita baru puasa langsung lunglai. Belum perang, gimana ya? Biasa aja kali. Sekarang ini yang nggak biasa bangun, mulai bangun malam. Yang nggak biasa puasa, besok masih ada waktu, Senin puasa latihan. Jangan baru Ramadan baru latihan puasa. Seminggu kita adaptasi. Orang lain udah hafal udah hatam satu Quran. Kita baru adaptasi. Baru tengah bulan sibuk nyari THR. Akhir bulan sibuk pulang kampung. Kapan puasanya? Rampung-rampung malah begitu. Sudah pulang dari sini kita latihan olahraga, lain seger-segerin gitu badan. Terus apalagi yang ada keluhan dipijit kayak dibekam dipijit kepala apalagi refleksi apalah yang kira-kira ini mau Ramadan gitu. Ya Ramadan baru sehari sakit lambung, nggak biasa puasa. Ciri-ciri nggak persiapan itu. Persiapan dulu, kurangnya apa, minta bantuan orang yang ahli gitu. Kita mau persiapan betul, ini mau bertempur gitu ya, ketika berada. Dan kemudian apa? Siap harta untuk apa? Untuk berbuka, karena biasanya di bulan Ramadan katanya konsumtis orang-orang, ya udah siap uang untuk mengasih buka orang lain, untuk sedekah harus punya uang juga. Yang kelima adalah siap action, al-idat al-amal. Apa artinya? Nggak ada artinya diomongin pagi hari ini 1 jam ini kalau kita nggak berani membuat program amalan Ramadan sebagai tindakan bahwa kita ingin menjadi Ramadan terbaik. Apa programnya? Misal kita semua bikin target yuk. Misal saya selama Ramadan sholat 5 waktu berjamaah full. Saya selama Ramadan sholat rawatib minimal 12 rakaat. Ini misal, bisa ditambah bisa dikurang sesuai dengan kondisi kita. Saya sholat tarawih minimal 11 rakaat walaupun saya nggak tahajud lagi. Saya membaca Quran selama Ramadan minimal sebulan hatam sekali, berarti sehari 1 juz, setiap waktu 2 halaman. Saya selama Ramadan menghafal Quran, misalnya juz 30, atau kita ngambil surat surah Yasin harus hafal di bulan Ramadan, surat Muluk misalkan, atau surat Ad-Dua, silakan aja lah sesuai dengan keadaan. Ya, membaca terjemahan Quran biar tahu isi Al-Quran, minimal sehari setengah juz atau berapa lembar. Berzikir pagi dan sore yang belum melatihan. Sedekah minimal misalkan 10% dari penghasilan atau 2,5% atau berapa sajalah. Terus niat iktikaf walaupun ngalong di 10 terakhir karena ada malam Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar tuh? Malam kemuliaan, malam yang penuh sesak karena malaikat waktu turun ke muka bumi bersama malaikat Jibril. Itu mana yang kedua, sesak. Yang ketiga, malam penentuan takdir kita yang akan datang. Siap diri kita di 10 terakhir. Nah, tidak cukup Bapak membuat target, tapi Bapak harus membuat apa? Akobah, sanksi kalau Bapak sudah nulis target tapi nggak ada sanksi, ya ditulis doang. Sekarang disiplin dong, kalau sama orang lain kita bisa diberi sanksi, sama anak ngasih sanksi, sama karyawan. Sekarang diri sendiri. Kalau tadi Bapak janji, kita janji selama Ramadan saya sholat 5 waktu berjamaah. Qadarullah, ada rapat, ada sesuatu hal yang hari itu nggak bisa berjamaah, ganti pahala jamaah tadi dengan sholat sunnah yang banyak. Misalkan 10 rakaat sholat sunnah mutlak, ganti pahala yang didapat dari sholat jamaah yang hilang. Meninggalkan sholat sunnah rawatib diganti di waktu yang lain, sholat sunnah mutlak misalkan. Meninggalkan sholat tarawih diganti sholat duha yang banyak atau sholat mutlak misalkan ya. Meninggalkan baca Quran didobel hari berikutnya. Janji sehari 1 juz, hari nggak baca 1 juz, besok ada 2 juz. Tapi jangan dikumpul sampai 1 pekan, nggak bakal selesai itu. Nanti dia seminggu sekali 7 juz, sehari aja 1 juz nggak kelar. Udahlah kalau 2 hari langsung dibayar gitu aja. Ingat-ingat itu ya. Oke, meninggalkan yang lain juga sama. Intinya harus berani akobah. Apakah ada contohnya? Ada. Umar bin Khattab suatu hari pulang dari kebunnya, ketemu orang-orang udah pulang sholat asar, tanya dari mana? Sholat asar. Oh sudah sholat asar ya? Sudah. Kalau gitu saya terlena dong ngurus kebun saya. Untuk memberi sanksi saya, kebun yang membuat saya terlena sholat saya sedekahkan. Luar biasa Pak. Makanya nanti Bapak yang punya mobil baru dan asbab mobil baru terawihnya terlambat mulu, saya pikir boleh di akobah. Saya serahkan mobilnya ke Anhal saja kalau gini ya. Oke, alhamdulillah. Bapak Ibu, gagal mempersiapkan diri berarti mempersiapkan diri untuk gagal. Kita nggak tahu Ramadan ini apakah akan ketemu lagi setelah ini apa tidak, bahkan Ramadan besok akan ketemu apa tidak. Minimal kalau sudah memprogram, seandainya Allah takdir nggak sampai Ramadan, pahala kita udah ada karena udah niat betul. Kalau ada kita jadi, kalau sampai berarti jadikan Ramadan terbaik Pak.
sepanjang Ramadan yang pernah kita lewati, karena tidak ada jaminan sama sekali Ramadan tahun yang akan datang kita masih ada. Coba ingat teman-teman kita, tetangga kita, keluarga kita, Ramadan dulu masih bersama kita. Hari ini mereka sudah berbaring dalam kubur. Berikutnya bisa jadi kita. Karena itu mumpung kita masih dikasih panjang umur, sehat Bapak, persiapkan diri. Saya berdoa semoga Bapak Ibu sehat semua ya. Dan insya Allah niat betul untuk menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik, sehat, luas rezekinya, lapang dadanya insya Allah, dan ikhlas untuk berlatih melapangkan dada selapang-lapangnya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sudah membersamai saya pada pagi hari ini. Tentu saya mohon maaf kalau ada kekeliruan, kesalahan saya selama ini. Sampai ketemu nanti di bulan Ramadan insya Allah Ta'ala kita mudah-mudahan. Dan semoga Bapak Ibu tetap dalam keadaan bugar, pulang dari sini latihan olahraga, bangun malam, dan yang belum pernah puasa Senin besok latihan puasa biar begitu sebuah Ramadan terasa ringan oleh kita, dan tetap memohon kepada Allah semoga Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Allah balikna Ramadan, Allahumma balikna Ramadan, Allahumma ya Allah balikna Ramadan. Mari kita tutup ngaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, makasih ya. Pak Haji, maaf Ustaz. Pak Haji, terima kasih. Pak Haji, makasih ya. Pak, makasih hatur nuhun. Namanya ada buku baru namanya? Ada yang ke-7. Tadi. Tadi ada antar soal Pak Bara udah ngenes soal setak ya. Makasih ilmunya. Makasih, Pak. Pak, makasih ya. Aduh, Masya Allah ketemu di sini lagi ya.